Kebayang nggak sih, bahan bakar yang bisa nerbangin pesawat itu datangnya dari mana? Nah, kali ini kita bakal bahas sebuah ide yang jujur aja kedengerannya gila banget. Mengubah limbah industri kayu, sesuatu yang biasanya kita anggap sampah, jadi bahan bakar jet. Pertanyaan ini mungkin kedengerannya kayak fiksi ilmiah ya kan? Tapi ini beneran, para ilmuwan lagi serius banget cari jawabannya. Coba deh bayangin, tumpukan serbuk gergaji dan sisa-sisa kayu dari pabrik di seluruh dunia itu bukan lagi sampah, tapi semacam tambang emas cair buat energi. Jadi, mungkinkah solusi buat penerbangan yang ramah lingkungan itu sebenarnya tersembunyi di tumpukan sampah kita? Tapi sebelum kita bahas lebih jauh solusinya, kita perlu ingat-ingat dulu nih, kenapa kita butuh banget perubahan? Yuk kita lihat lagi masalah besar yang kita hadapi bareng-bareng. Ketergantungan kita sama bahan bakar fosil yang udah bikin planet kita kewalahan. Kita semua udah tahu ceritanya kan? Sumber daya bahan bakar fosil makin menipis, dampaknya ke lingkungan makin kerasa, mulai dari polusi udara sampai pemanasan global. Udah jelas banget kita nggak bisa terus-terusan begini. Kita butuh alternatif yang bersih dan juga berkelanjutan. Dan ternyata, jawabannya mungkin datang dari tempat yang sama sekali nggak kita duga. Kenali nih, pahlawan dalam cerita kita, lignin. Sebenarnya ini bukan barang baru, zat ini ada di setiap pohon. Tapi potensi barunya inilah yang bisa mengubah segalanya. Jadi, apa sih lignin itu? Gampangnya gini, lignin itu kayak lem alami yang ada di dalam kayu. Dialah yang bikin serat-serat kayu jadi satu, bikin pohon jadi kuat dan kaku. Tanpa lignin, pohon itu cuma bakal jadi tumpukan selulosa yang lembek. Nah, lihat angka ini. Ini kuncinya. Lignin itu zat organik kedua paling banyak di planet bumi, cuma kalah dari selulosa. Artinya apa? Artinya bahan baku buat bahan bakar masa depan kita ini melimpah banget. Justru sebaliknya, dia ada di mana-mana dan terus tumbuh lagi secara alami. Terus, kita bisa nemuin lignin ini di mana? Sumber utamanya itu dari industri pulp dan kertas. Setiap tahun, proses mereka itu menghasilkan sekitar 50 juta ton lignin jenis khusus yang disebut kraft lignin. Dan bagian paling ironisnya, saat ini sebagian besar dari harta karun ini cuma dibakar buat energi seadanya atau bahkan ya dibuang gitu aja. Oke, jadi gimana caranya kita mengubah lem tanaman ini jadi bahan bakar jet? Nah, disinilah bagian sainsnya yang keren. Proses transformasinya benar-benar menakjubkan. Gampangnya, ada dua cara utama buat mengubah lignin. Yang pertama, rute termokimia. Ini kayak pakai oven bertekanan super tinggi buat memecah lignin. Yang kedua, rute katalitik, yang pakai zat khusus namanya katalis. Anggap aja katalis ini semacam mak comblang kimia yang mempercepat reaksi biar hasilnya jadi bahan bakar yang kita mau. Yuk kita fokus ke salah satu metode termokimia yang paling menjanjikan, pirolisis. Coba bayangin, kita panasin lignin dengan super cepat, suhunya bisa sampai 700 derajat Celcius, dan tanpa oksigen. Proses ini bakal memecah molekul-molekulnya yang rumit dan menghasilkan cairan kental warna gelap yang disebut bio-oil. Eits, tapi tunggu dulu. Bio-oil ini belum bisa langsung dimasukin ke mesin jet. Cairan ini secara kimia masih kotor, terlalu banyak oksigennya, nggak stabil, dan gampang bikin korosi. Kalau nekat dimasukin ke mesin jet, bisa jadi bencana. Jadi ini baru setengah jalan, kita masih perlu memurnikannya. Nah, disinilah langkah paling pentingnya, peningkatan kualitas. Tujuannya simpel tapi susah. Singkirkan atom-atom oksigen yang mengganggu itu. Prosesnya namanya hidrodeoksigenasi atau HDO. Dengan buang oksigennya, kita mengubah cairan mentah tadi jadi hidrokarbon murni yang stabil dan padat energi. Atau dengan kata lain, bahan bakar yang siap pakai buat mesin jet. Oke, teknologinya kedengeran keren banget ya di lab, tapi gimana di dunia nyata? Pertanyaan terbesarnya kan ada dua. Apa proses ini beneran hijau dari awal sampai akhir? Dan yang gak kalah penting, apa harganya terjangkau? Buat jawab pertanyaan itu, para ilmuwan pakai dua alat analisis utama. Yang pertama, Life Cycle Assessment atau LCA, ini buat ngukur total dampak lingkungannya, dari hutan sampai keluar dari mesin pesawat. Yang kedua, Techno-Economic Analysis atau TEA, ini buat ngitung semua biayanya, buat lihat apakah bisnis ini bisa untung. Dan hasilnya gimana? Wah, sangat menjanjikan. Sebuah studi pemodelan nemuin kalau proses bikin bahan bakar dari lignin ini bisa mengurangi emisi gas rumah kaca sampai 60% dibandingin kilang minyak biasa. Bayangin, itu bisa memangkas lebih dari separuh jejak karbon dari penerbangan.
Grafik ini nunjukin perbedaannya jelas banget. Yang kiri itu dampak pemanasan global dari bahan bakar jet konvensional. Nah, yang kanan itu biojet dari lignin. Dampaknya jauh lebih rendah. Ini bukti visual yang kuat banget tentang betapa bagusnya potensi teknologi ini buat lingkungan kita. Sekarang, kita ngomongin soal uang. Analisis ekonomi memperkirakan harga jual terendahnya bisa sekitar $6,35 per galon. Memang sih itu masih lebih mahal daripada bahan bakar jet biasa sekarang. Tapi ini adalah titik awal yang bagus. Seiring teknologinya makin matang dan produksinya makin besar, harga ini diharapkan bisa turun. Tentu aja, kita harus realistis. Jalannya masih panjang. Tantangan terbesarnya itu biaya, yang saat ini masih mahal. Terus, struktur kimia lignin itu super rumit, jadi agak susah buat dipecah secara efisien. Masih banyak banget riset dan inovasi yang dibutuhin buat menyempurnakan prosesnya. Jadi setelah kita lihat sainsnya, dampaknya ke lingkungan, dan juga tantangannya, kesimpulannya apa nih? Apa lignin ini beneran bisa jadi bahan bakar masa depan? Coba kita lihat lagi potensinya. Kita punya bahan baku yang melimpah, bisa diperbarui, dan berpotensi netral karbon. Tapi yang paling keren, ini adalah contoh sempurna dari ekonomi sirkuler. Kita ambil limbah, sesuatu yang nggak diinginkan, lalu kita ubah jadi produk yang punya nilai tinggi. Inilah masa depan pengelolaan sumber daya. Saya mau tinggalin Anda dengan satu pemikiran ini. Jadi lain kali Anda pegang kertas atau lihat perabotan kayu, coba deh ingat limbah yang dihasilin dari proses pembuatannya. Karena siapa tahu, sisa-sisa itulah yang bakal jadi bahan bakar buat nerbangin pesawat generasi berikutnya. Sebuah ide yang menarik banget buat direnungkan, bukan?